gue bilang bahwa Pak Tamrin Tumagolo, sosiolog itu bilang bahwa FPI itu hadir gara-gara dua ormas Islam yang gede itu udah jauh sama rakyat, yaitu Muhammadiyah dan NU, jauh ke bawah. Mereka tuh elit-elit politik. Yang paling penting adalah sejatinya ketika Panji ini membawa nama-nama Profesor Tamrin itu kesalahan fatal. Karena Panji ini bukan orang yang sedang mengutip. Saya pertegas ada satu kaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sudah beredar statement Panji bahwasanya FPI lebih dekat dengan rakyat dibandingkan Muhammadiyah atau NU, karena Muhammadiyah atau NU ini lebih elitis. Banyak sekali bantahan-bantahan dan kritik atas ucapan Panji ini. Bahkan Profesor Sosiolog UI yang dibawa-bawa namanya oleh Panji sudah memberikan klarifikasi dalam tweetnya. Hanya kali ini saya ingin mempertegas sesuatu yang mungkin belum dibicarakan orang lain. Yang pertama, saya sepakat bahwa Panji keliru. Keliru memahami sebuah teks dengan kaitannya dengan konteksnya. Itu fatal sekali. Orang kalau tidak bisa memahami konteks dari sebuah teks akan serampangan sekali. Kasus kecil saja, misalnya ada orang bilang ketika dia ngobrol sama istrinya, "Dek, setiap hari saya akan kasih kamu uang 5 juta lah untuk belanja." Kemudian ungkapan ini dinukil atau disuarakan oleh orang lain dengan bahasa si bapak itu berkata setiap hari akan memberikan uang 5 juta. Itu kan membawa sesuatu yang spesifik kepada sesuatu yang umum gitu. Itu tidak boleh, melanggar itu. Dalam kaidah usul fikih itu sesuatu yang khusus ya khusus, sesuatu yang umum ya umum. Tidak boleh sesuatu yang umum itu dianggap khusus atau sesuatu yang khusus dianggap umum. Yang kedua yang paling penting adalah sejatinya ketika Panji ini membawa nama-nama Profesor Tamrin itu kesalahan fatal. Kenapa fatal? Karena Panji ini bukan orang yang sedang mengutip. Saya pertegas ada satu kaidah. In kunta nakilan fabisiha wa in kunta muddaiyan fabil hujjah. Kalau kamu sedang ingin mengutarakan pendapat orang lain, maka kamu harus mengutarakan itu dengan akurat. Akurat ini ya lafadznya sesuai, maksudnya pun sesuai dengan yang dimaksudkan oleh orang yang berpendapat. Nah, itu namanya kamu mengutip pendapat orang. Kalau konteksnya Pak Tamagola itu adalah masyarakat miskin kota di satu kasus di Jakarta, kenapa lalu dibawa kepada konteks general? Berarti kan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu keliru sudah. Jadi ini berarti sudah bukan orang yang mengutip. Lalu apa jenisnya Panji ini? Jenisnya Panji ini adalah orang yang muddai. Dia membangun teorinya sendiri. Sehingga tidak perlu heran kalau dalam teorinya Panji itu ada kalimat-kalimat elitis masyarakat. Yang mana itu oleh Pak Tamagola saja dipertanyakan. Pak Tamagola nggak mengucapkan itu. Jadi lebih kuat bahwa Panji ini bukan mengutip pendapatnya Pak Tamagola. Dia menyampaikan pendapatnya sendiri. Bahkan kepada Gus Sahal, Pak Tamagola mengatakan, saya tidak sedang membandingkan FPI dengan NU. Tetapi bicara fakta, ada keadaan di satu masyarakat miskin kota tidak tersentuh atau belum dimasuki oleh NU atau Muhammadiyah. Dan kekosongan itu dimasukilah oleh FPI. Nah, ini kan satu peristiwa. Dan Pak Tamagola tidak menyebutkan alasannya kenapa tidak tersentuh. Kenapa bisa tidak tersentuh? Tapi Panji membuat narasi sendiri bahwasannya NU dan Muhammadiyah itu elitis ke atas, jadi jauh ke bawah, nggak menyentuh bawah. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tentu saja Pak Tamagola membantah karena bukan itu yang dimaksudkan beliau. Maka saya pertegas, Panji ini adalah orang yang sedang membuat argumentasi sendiri atau muddai, bukan orang yang sedang mengutip atau nakil. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Panji tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tamagola secara maksud. Walaupun mungkin perkataannya ada yang mirip. Nanti saya bahas tentang itu. Karena perkataan seseorang itu yang ditangkap adalah maknanya atau maksudnya. Al-ibrah bil qasdi wal makna la bil lafdi wal mabna. Jadi omongan orang itu kita tangkap itu bukan berdasarkan konstruksi huruf-hurufnya, tetapi berdasarkan maksudnya apa. Contoh kasus begini, ada orang bilang, "Kamu merokok?" "Enggak Pak, saya enggak merokok." Apakah artinya dia tidak merokok itu sedang tidak merokok atau memang bukan perokok? Nah, itu kan beda. Sama-sama saya tidak merokok, tetapi bisa saja artinya saya sedang tidak merokok atau saya bukan perokok. Nah, untuk memilih yang mana itu lihat konteksnya. Kalau kita sedang nawari, ini saya punya rokok nih, ada yang merokok nggak di sini? Kan sudah kelihatan tidak ada yang merokok, tapi kok masih ditanya ada yang merokok nggak? Oh, berarti maksudnya ada yang mengkonsumsi rokok nggak? Kan begitu. Atau misalnya kamu bertemu dengan orang, diajak makan daging babi. "Ayo Pak, makan Pak, ini daging babi." "Oh maaf, saya tidak makan babi." Ya memang kita tahu dia tidak makan babi, makanya kita tawarin. Tetapi kan bukan itu yang kita pahami. Oh berarti orang ini muslim yang memang tidak membolehkan makan babi, kan itu.
Jadi kita memahami kalimat orang itu nggak hanya dari perkataannya, tapi dari maksudnya. Dan itu bisa dipahami dari pertanda-pertandanya dalam konteksnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi, Panji itu bukan mengutip pendapatnya Pak Tamagola. Bukan. Kenapa? Karena Panji membuat narasi-narasi sendiri, mengarahkan itu kepada membandingkan, dan membuat alasan atau ilat, di mana ilat kalau dalam disiplin ilmu fikih misalnya, itu adalah menjadi basis dari hukum. Dia yang menentukan kesimpulannya gitu. Dia membuat alasan-alasan sendiri, membuat diksi rakyat elitis sebagai alasan FPI ini lebih dekat dengan rakyat. Nah, itu sudah luar biasa melencengnya. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, kalau misalnya oke lah satu perasa dia memakai bahasanya Pak Tamagolan, itu masih dibenarkan. Walaupun maksudnya tidak sama dengan maksud Pak Tamagolan, tapi maksudnya sama dengan maksudnya Panji sendiri. Nah, ini namanya bukan mengutip kalau dalam disiplin ilmu balaghah. Ini namanya iktibas. Iktibas itu kalau dalam bahasa Arabnya memang mengutip, tapi kalau dalam balaghah iktibas itu bukan mengutip. Tetapi memotong perkataan orang atau memotong sebuah perkataan lalu dimasukkan ke dalam kalimat-kalimat kita. Berarti ini sudah menjadi kalimat kita walaupun tersusun dari kalimat-kalimat orang lain. Biasanya itu objeknya Al-Quran dan hadis gitu ya. Itu namanya iktibas. Dalam iktibas, itu yang paling harus ditekankan adalah tidak boleh dikatakan bahwa kalimat ini berasal dari yang kita potong itu. Misalnya orang bilang dalam Al-Quran ada ini, populer sekali. Ada bahasa biwadin ghairi dzi zar'in. Itu di Al-Quran artinya adalah di tempat atau di lembah yang tidak ada pohon-pohonnya. Di lembah tandus. Itu ucapan Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan dia untuk meletakkan istrinya ya, Siti Hajar di tandus, di Arab yang tandus itu. Nah, itu kan seperti itu maksud dari Al-Qur'annya. Tapi lalu ada orang yang ingin mengadopsi kalimat itu atau ingin bukan mengutip bahasa, ingin mengclipping kalimat itu, menaruh di dalam kalimat kita. Sehingga kita ketika bertemu dengan orang kita minta bantu, "Pak, saya minta tolong dong. Saya butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu." Dan ketika dia tidak menanggapi, artinya sebetulnya dia bisa membantu tapi pelit, maka kita bilang, "Laqad wada'ta hajati biwadin ghairi dzi zar'in." Sungguh kamu telah memposisikan kebutuhanku ini atau menempatkan keperluanku ini di lahan tandus. Maksudnya pasti bukan lahan tandus, tetapi di dalam keadaan yang di situ tidak ada kebaikannya sama sekali. Nah, berarti kan sudah ada perubahan makna. Dari yang pertama makna hakiki, makna yang sebenarnya, yaitu lahan ghairi dzi zar'in yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, lahan tandus, ditransformasikan maknanya menjadi sesuatu yang tidak ada unsur kebaikannya. Maksudnya orang pelit gitu. Maksudnya gampangnya nuduh, ternyata saya salah orang gitu. Ternyata aku sudah menempatkan kebutuhanku ini atau sudah mengadukan kebutuhanku ini kepada sesuatu yang tandus ya, kepada orang yang pelit yang tidak bisa membantu. Itu memang mengutip. Secara bahasa mengutip, tapi boleh maknanya itu dirubah sesuai dengan keinginan kita. Sama dengan Panji misalnya mengutip beberapa kata kalimat dari Pak Tamagolan, tetapi oleh Panji dibuat narasi sendiri sehingga bahasanya menjadi pemahamannya berbeda. Itu boleh, tapi ingat, tidak boleh dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Panji ini berasal dari Pak Tamagola. Itu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah membangun narasi kita sendiri. Itulah bedanya antara iktibas dengan an-naql ya. Kalau nakal kita memang mengambil konsep orang, oke. Dan sesuai dengan konsepnya. Jadi begitu. Panji ini sedang membangun narasinya sendiri. Dia harus punya argumentasi sendiri. Berarti riset lah. Berarti melihat apa benar NU FPI, apa NU FPI lebih dekat dengan masyarakat. Apa iya, itu harus dia riset. Tidak bisa hanya sekilas-sekilas mengutip pendapat orang padahal dia salah dalam memahaminya. Kira-kira seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.